Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Saya Putu Ayu Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi dan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah momen yang paling penting bagi saya adalah ketika melakukan aksi nyata, yaitu ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana saya harus melakukan perencanaan, menyiapkan beberapa bahan ajar dan juga metode, agar pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, momen yang paling menantang bagi saya adalah ketika saya harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dan menjadi teladan dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid. Sedangkan momen yang paling mencerahkan bagi saya adalah ketika saya memahami apa itu manusia merdeka. Dalam hal ini, saya mulai sadar dan paham bahwa manusia merdeka adalah manusia yang bebas menentukan pilihan serta menjadi berdaya dan bisa berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mewujudkan manusia merdeka. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara menebalkan laku anak berdasarkan kondisi sosial kultural. Dalam agama Hindu, salah satu cara yang dilakukan untuk menebalkan laku anak adalah dengan konsep Trihita Karana, yang artinya 3 hubungan yang harmonis atau 3 penyebab kebahagiaan, yakni menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Konsep Trihita Karana ini adalah salah satu konsep untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun kodrat pada anak, guru harus memahami karakteristik setiap murid, sehingga nantinya bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Guru yang berpihak pada murid adalah guru yang menghamba pada murid. Guru yang senantiasa menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru dalam menjalankan perannya untuk menuntun murid harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dan bisa menjadi teladan bagi siswa dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila, sehingga nantinya anak bisa menjadi manusia yang merdeka, yaitu anak yang bebas menentukan pilihan, berdaya dalam memilih, bisa berkontribusi di masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dengan mereka menjadi manusia yang merdeka, maka mereka akan bisa memanusiakan manusia. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti menemukan tujuan hidup saya, yakni menjadi berguna di alam semesta ini. Saya merasa bahwa saya harus melakukan perubahan. Saya menjadi lebih bersemangat menjalani peran saya sebagai guru, dan saya harus terus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya harus menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, dan saya juga harus menjadi teladan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas saya hanyalah mengajar agar murid menjadi pintar, agar tujuan pembelajaran saya tercapai, dan agar murid mendapatkan nilai yang tinggi. Dalam hal ini, guru sebagai penentu dalam belajar. Tapi sekarang saya berpikir bahwa guru sebagai fasilitator. Saya harus mengenal dengan baik karakter setiap murid, agar nantinya dalam menuntun murid saya bisa berpihak pada murid.
Sayalah yang menjadi teladan bagi murid. Saya harus menghamba pada murid dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Apapun yang saya ucapkan, yang saya lakukan, maka akan berdampak pada pembentukan karakter murid. Saya harus terus belajar agar bisa mengajar. Selanjutnya, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, seperti dengan selalu mengikuti seminar, BIMTEK, atau pelatihan-pelatihan guru lainnya. Selanjutnya, saya akan membiasakan diri untuk terus melakukan refleksi. Saya juga akan melakukan pengembangan diri dengan cara menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Demikian koneksi antar materi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.